Kembali lagi di Unseen. Kembali lagi di Unseen. Kembali lagi di Unseen. Ruang untuk merasakan, ruang untuk merasakan, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Hai semuanya, gak kerasa banget ya. Besok itu udah ganti tahun dan gak kerasa juga abang udah nemenin kalian di channel ini hampir kurang lebih 4 tahun. Ya, dari mulai gue buat video introduction yang kalau nggak salah itu videonya tuh pakai jas rapi gitu ya. Ya berarti udah 4 tahun ya? Iya benar 4 tahun. Oke, sampai video terakhir ini dibuat di tahun 2022. Mungkin kita lihat sedikit recapnya kali ya. Here we go. Tempat ini adalah sebenarnya tempat wisata tapi menyimpan banyak cerita yang tidak kita ketahui ada apa di sana. Gue ngeliat ada mayat yang katanya ternyata itu sudah beberapa hari baru ditaruh gitu, jadi sudah mulai membusuk gitu loh ininya. Karena gue dulu memang suka banget ya merhatiin wayang gitu, terus udah gitu kayak dalang itu kan bisa ya membuat wayang ya. Kayak gimana sih, dalang itu tuh ketika mainin wayang itu tuh menurut gue kayak ngebuat wayang itu tuh kayak ada nyawanya dan hidup. Nah biasanya pertunjukan wayang itu kan bisa memakan waktu ya kurang lebih semalam suntuk, dan tentunya kita sebagai penonton juga harus mengikuti pertunjukan tersebut sampai habis ya, karena kan ada mitosnya nih yang akan gue bahas di sini. Cuma spirit doll ini memang diadopsi untuk dirawat layaknya anak sendiri. Kayaknya spirit doll juga bisa jadi solusi pengurangan jumlah penduduk kali ya. Lah bener gak? Misalnya gini, kan pemerintah ada program KB, 2 anak cukup gitu. Ya tapi kan tiap orang beda-beda. Kalau kayak gue gak mungkin main spirit doll, karena gue pasti milihnya yang Barbie. Atau gue pilih yang udah dewasa gitu. Jadi Afifa ini pada awalnya membuat video TikTok pada malam hari untuk diunggah di akunnya. Pada awalnya ini semua seperti normal-normal aja sampai dia bersiap untuk tidur, bahkan sempat maskeran dulu pukul 10 malam. Ya, ini merupakan jembatan sekaligus memiliki terowongan untuk lintasan kereta. Ini sebagai informasi tambahan ya. Kereta yang melintas ini bukan KRL ya guys, melainkan kereta api jurusan Bogor Sukabumi. Yaitu sebuah cerita mistis tentang kecelakaan yang pernah terjadi di sana pada awal tahun 2000-an. Oh, makanya konsisten ya dari awal kamu dengar suara langkah kaki waktu di hutan. Sampai dia ngeliat lari-lari di pantai, terus dia lompat dari batu. Fit? Hah? Siapa ini? Oh, selamat malam. Bisa ngobrol? Bisa bicara? Lo ini nggak apa Bang Fat sensing something gitu di situ. Oke, ini apa entitas yang gua sensing? Ini salah satu spot hutan yang tadi Mas Wisnu mensensing beberapa sosok. Ini udah 2 yang digambarin ya. Ini kita kembali lagi ke judul kita yang kita bahas adalah Desa Penari. Ya. Oke, kalau di ceritanya ini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita datang ke suatu tempat atau kita lihat atau mengunjungi ya tempat yang kita belum pernah datang, apalagi alam terbuka yang kita nggak tahu ada siapa aja penghuni di sana yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Karena itu mungkin sosok ini akan keluar gitu karena sudah merasakan kepuasan dalam artian
dari pengalaman beberapa orang yang melakukan seperti itu kan berbeda gitu. Bentar nih sebelum kita perpanjang ya, kasihan kan editor ya nanti ya gitu ya. Gue pengen nanya nih, Unseen ini sebenarnya horor, humor atau apa nih? Nah, gue juga bingung nih. Hah? Apa kita ngomongin Laci Kiri aja nih? Gue harus behave nih soalnya kalau nggak nih. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Fadi yang berada di lokasi dan saat ini kita sedang menunggu untuk peserta kita yang akan segera masuk. Kenapa Kang? Kenapa? Apakah ada gangguan energi apa? Nyamuk. Oh nyamuk. Saya sih belum mengeksplor semua ya, tapi Iya. saya tertarik di itu. Kemudian yang kedua tempat penyimpanan traktor yang kata Mas D itu lokasi tanah yang paling tua. Kemudian saya masih penasaran satu itu pasti ke rumah dinas nomor 12A. Kenapa dinamakan 12A? Karena Apa ini? Ya, percaya nggak percaya tapi ya ada. Maksudnya makhluk-makhluk itu tuh nggak harus ada di tempat yang wah kelihatannya angker, wah kelihatannya serem. Di tempat mewah juga ada. Di mana-mana juga ada. Konspirasi juga masuk salah satu tema yang akan gue bahas di episode kali ini. Yang pertama, dan gue juga agak lupa-lupa ingat ya, masalah kursi nomor 13 apa 14. Gue sempat bikin foto juga di situ sama Mbak. Ya fotonya ada. Gue sempat posting kok di Instagram gue. Biasanya di pojok-pojok itu tuh yang tempat-tempat gelap tuh emang agak serem tuh. Oke. Kedua, The Silent. Ya dia pindah. Dia pindah. Tiba-tiba melipir. Bioskop yang terkenal angker dan udah gak beroperasi selama 24 tahun sampai ditelantarkan tidak Oke, itu dia cuplikannya. Kalau misalnya gitu sampai ketemu lagi di tahun 2023. Belum ya? Oh belum. Belum ya? Oh ini baru mulai ya? Oh iya, menitnya juga baru sebentar. Oke, di Unseen kali ini gue akan merecap atau melihat kilas balik selama 1 tahun di 2022 ini. Ada fenomena misteri atau hal-hal horor apa saja sih yang viral di Indonesia selama tahun 2022. Nah, gue udah ngerangkum semuanya di sini. Jadi gue mau ambil beberapa fenomena atau hal horor yang viral versi tim Unseen. Jadi ada yang memang sebagian udah gue pernah bahas, ada juga yang belum pernah gue bahas. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Oke, yang pertama. Enaknya kita ngebahas apa ya? Hantu terviral dulu kali ya, iya gak sih? Nah sebenarnya banyak nih ya hantu-hantu yang viral selama tahun 2022 ini. Tapi 2 terbanyak yaitu ada hantu teke-teke dan parakang. Nah hantu teke-teke ini bisa dibilang jadi salah satu urban legend di dunia perhantuan yang ada di Jepang. Singkatnya, kisah hantu teke-teke ini berasal dari seorang wanita yang tewas akibat terlindas kereta api sampai tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Ia pun gentayangan dengan wujud wanita setengah badan yang bergerak dengan menyeret tubuhnya menggunakan kedua tangannya atau siku sehingga menimbulkan bunyi teke-teke. Teke-teke. Gak tahu gue bunyinya gimana. Ya, kira-kira di sini ada hantu yang mirip hantu teke-teke gak sih? Di Indonesia ada gak sih yang? Oh enggak dong, enggak. Lebih ke suster ngesot gak sih? Hah? Bukan teke, bukan gitu. Bukan gitu. Nyeretnya sama ya? Nyeretnya sama, cuman bedanya ini gak ada kakinya. Kalau suster ngesot masih ada kakinya tapi gak bisa berdiri. Nah, tahun ini parakang juga jadi viral karena kemunculan yang terekam kamera. Hantu ini melegenda di Sulawesi Selatan yang diyakini sebagai seorang manusia yang tersesat dalam ilmu hitam yang dipelajarinya. Parakang ini bisa berubah-ubah wujud dan bola matanya pun berwarna merah. Nah, untuk parakang ini kebetulan udah pernah gue bahas di Unseen.
Jadi kalian bisa lihat lengkap di channel ini ya. Parakang. Parakang merupakan seorang manusia yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, tumbuhan, benda atau apa saja. Kemudian jika berubah menjadi pohon pisang, maka wujudnya hanya memiliki 2 daun, tidak berpucuk dan daunnya tidak lebih dari 3 helai. Parakang juga bisa menjelma menjadi tempat ayam bertelur. Rangkumannya gue baca di thread itu ternyata Parakang dipercaya sebagai manusia yang gagal saat belajar ilmu hitam. Nah maka dari itu dia bisa mengganggu kita dimanapun dan kapanpun. Karena ia mampu bersembunyi dimanapun. Parakang berwujud seram. Bola matanya merah, kulitnya keras, lidahnya menjulur keluar, kukunya panjang dan tajam. Ini ada reka adegan saat tetangga dia mengobrol dengan Parakang dalam bahasa Bugis. Di mana rumahmu? Dekat gunung. Harus gitu gak sih gue? Boleh lah kalau masnya. Di mana rumahmu? Dekat gunung. Kenapa kesini? Ada orang sakit. Khususnya enak. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dia cantik dan sedang sendiri. Dengerin suara gue pakai headset deh. Merinding ini denger suara gue sendiri. Aduh. Oke, kita kasih lihat wujudnya gak sih kayak gimana bentuknya? Ada gak sih fotonya? Oke, kasih lihat gue coba. Biar gue kebayang. Oh belum. Belum mas. Kan tapi bisa mewujudkan pasti. Oke. Maka dari itu, warga Sulawesi Selatan saat sakit selalu diusahakan untuk tidak lupa dipakaikan panininya. Panini tersebut ditempelkan menggunakan peniti pada tubuh atau bagian orang sakit agar terhindar dari gangguan parakang. Siapa yang udah nyebutin parakang pas nonton video ini? Lu. Hah? Lu mas udah nyebutin dari tadi nyebutin. Enggak kok, gue bercanda. Gue baru mau ngomong hati-hati ya, gue yang nyebutin. Oke. Lanjut, kita bahas apa lagi nih? Bahas apa lagi? Oke, oh iya. Kasus misteri yang paling heboh di pertengahan tahun 2022. Ada kan tuh ya kasus kematian aktris Thailand sama personil polisi yang beritanya itu dibahas sampai berbulan-bulan. Artis ternama Thailand Tang Monida ditemukan tak bernyawa pada Sabtu 26 Februari 2022 atau 2 hari setelah kemenangan temuan. ของแตงโมนิดาก่อนจะพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาและเสียชีวิต Satu persatu bukti misteri kematian Tang Monida mulai ditemukan. มาติดตามกรณีของคุณแตงโมนิดา Kematian sang artis menjadi viral di media sosial dan dianggap bukanlah sebuah kecelakaan. แล้วพลัดตกเรือฝั่งซ้ายที่เป็นกาบเรือฝั่งซ้ายเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยแซนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งก็เป็นไปได้ที่คุณแตงโมจะตกเรือ มหากาพย์เรือนะคะเป็นเรื่องของคุณแตงโมนิดา เกสในรายการ The Masked Singer ด้วยนะฮะส่วนเพลงที่ว่านี้คือเพลงสุดท้าย Demikian kasus kematian Tang Mo saat ini akan ditutup. Nah, ini tuh salah satu kasus misterius yang menarik perhatian dunia sampai siapapun ngangkat ceritanya. Ya, kasus kematian Tang Mo Nida. Aktris populer dari Thailand yang ditemukan udah gak bernyawa di sungai Chao Phraya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saking banyaknya kejanggalan yang ada, gue ini sampai bahas beberapa kali kasus Tang Mo Nida ini di Unseen. Jadi bagi kalian yang udah lupa sama kasus ini atau bahkan ada yang belum tahu, boleh cek di channel ini. Linknya nanti gue tulis di bawah. Jadi salah satu tim kreatif gue yang memang punya kenalan orang yang bisa pergi ke masa lalu yang kayak ngelihat sebuah kejadian gitu. Dan dia tanya nih ke temennya tentang kronologi kejadian Tang Mo Nida ini. Tapi ini sekali lagi gue bilang, kembali lagi ke kalian mau percaya apa enggak, karena gue gak akan memaksa untuk kalian percaya. Ini hanya sudut pandang lain tentang kejadian ini. Akhirnya terjadilah pertengkaran di kapal. Kalau yang orang ini lihat, Tang Mo ini bertengkar dengan salah satu teman perempuannya. Tapi ada salah satu teman laki-lakinya yang megangin Tang Mo juga. Dia bilang ada 3 orang pelaku, yang 2-nya itu ngikut aja gitu. Tang Mo juga sudah sempat mau naik kapal tapi dia ditendang lagi dan kelelep lagi. Kemudian Tang Mo akhirnya ditabrak lah sama kapal itu.
Jadi dia kena benturan tajam bagian bawah kapal dan bagian belakang kapal, kemudian ditinggal dengan kecepatan tinggi. Informasi tambahan lagi dari penglihatan anak indigo ini, dia bilang kalau Teng Mo memang buang air kecil, tapi gak di belakang kapal, melainkan ya di toilet kapal. Terus ada video terakhir yang diunggah oleh Teng Mo dan diambil oleh Getik. Di video tersebut Teng Mo terlihat seperti menikmati perjalanan sambil memainkan rambut. Namun mukanya terlihat murung dan banyak orang juga yang melihat kode minta tolong saat Teng Mo memainkan rambutnya. Dan juga luka-luka cakaran yang terdapat di teman-temannya Teng Mo menunjukkan bahwa Teng Mo memang sempat melakukan perlawanan. Itulah kenapa manusia kadang lebih menyeramkan dari hantu, karena orang yang kita kira paling bisa dipercaya itu malah bisa menusuk kita dari belakang. Bahkan dalam banget nusuknya. Ya, oke. Next. Senin 11 Juli 2022, publik digegerkan dengan berita penembakan polisi di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Ada sejumlah kejanggalan dalam penembakan yang menewaskan putranya. Langsung bela diri, ambil senjata, tembak, langsung kena. Perangkat CCTV di lokasi kejadian yang seharusnya jadi bukti petunjuk peristiwa tidak berfungsi. DNA Brigadir J yang dapat diidentifikasi pada senjata api jenis HS. Tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam. Tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Menguak sejumlah fakta yang tidak konsisten. Dan tidak ditemukan DNA Verdi Sambo di sana. Saudara Verdi Sambo memakai sarung tangan. Khusus memang murni eksekusi yang dilakukan ajudan atas perintah Verdi Sambo. Kasus Brigadir J. Ya, untuk kasus ini gue yakin udah pada tahu lah ya. Selama hampir setengah tahun ini kasus polisi, tembak polisi ini tiap hari selalu muncul dimanapun dan bikin puyeng semua orang yang ngikutin kasus ini. So gak heran kalau misalnya gue nobatkan sebagai kasus misterius paling viral selama 2022. Singkatnya, Brigadir J ini ditemukan tewas dengan luka tembak di rumah dinas Irjen Sambo. Dugaan motif pembunuhannya ini karena adanya perselingkuhan dan pelecehan seksual yang katanya dilakukan sama Brigadir J terhadap istri Sambo. Tapi ya sampai sekarang pun motif sebenarnya belum terungkap dan kasusnya pun semakin melebar kemana-mana. Pertanyaannya satu sih. Kapan ya kasus ini selesai? Next, kalau ngomongin recap horor, kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak nyebutin film horor terbooming selama 2022. Ya nggak sih? Yongs. Nah, kali ini gue setuju sih ya kalau misalnya KKN Desa Penari itu jadi film horor paling booming selama 2022. Gimana enggak? Film ini tembus 10 juta penonton. Wow. Padahal film ini seharusnya tayang di tahun 2019. Tapi karena pandemi jadi skip 2 tahun dan baru bisa tayang di tahun ini. Singkatnya, film ini tuh berdasarkan kisah nyata yang diangkat melalui thread di Twitter milik Simple Man. Nah, bahkan saking boomingnya ini film, orang-orang itu sampai nyari toko asli dan lokasi kejadian sebenarnya. Gue udah sempet bahas mengenai cerita KKN Desa Penari ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton lengkapnya, ada di YouTube gue. Waktu itu gue bahasnya sama Mas Wisnu. Yongs. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa daerah yang dimaksud adalah Banyuwangi. Karena kan yang paling timur itu Banyuwangi kan ya? Ya, oke. Kondisi geografis. Nah, ternyata di Alas Gumiter ini terdapat patung penari di wilayah sebelah timur. Kemudian adanya pemukiman warga di sebelah utara. Dan terdapat desa di tengah hutan seperti yang dijelaskan oleh penulis. Itu ya Bang Fat ya. Yang ini dulu, oke. Ada kayak main road gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya ada pedesaan di sini ya. Terus tiba-tiba di kiri gunung, di kanan gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Nggak itu OVJ. Benar. Nah, terus ada satu desa yang tiba-tiba nyempil. Iya, nah, ini boleh gitu sekarang di zoom di bagian sini. Oke. Nah, jauh loh Bang Fat dari main roadnya tuh ya. Nah, itu dia lumayan kayak masuk ke perbukitan dan juga pergunungan. Kalau misalnya kita lihat, ini kan dikelilingi sama hutan ya. Dan juga ya itu hutan sih ya. Nah, disinyalir tempatnya itu berada di tengah-tengah antara Jember dan Banyuwangi.
Nah terus karena kita mau coba, karena gini, kalau misalnya kita pakai Google Earth, itu kan kita bisa ngelihat lokasi yang langsung turun di jalan. Kita benar-benar bisa ngelihat rumah orang, gang, apa segala macem. Cuman karena memang tidak terdeteksi, jadinya kita nggak dapat. Nah kebetulan kemarin ada di salah satu akun YouTube. Nah ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi kita kasih lihat dulu. Oke, boleh di play dulu. Oke, boleh di post di sini. Oke, itu tadi sedikit cuplikan dari yang punya akun YouTube apa itu namanya ya, Topi Jerami. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ciri-cirinya kan sudah banyak banget nih yang ngebahas. Yang pertama lokasinya terpencil, terus juga bukan sering dikunjungi sama orang-orang ya sebagai tempat pariwisata. Jadi emang nggak pernah dikunjungin. Terus juga di tengah cerita tuh ada petunjuk bahwa rumah penduduk hanya sedikit dan dindingnya bukan dari tembok. Nah dari ciri-ciri itu jadi banyak orang-orang yang membuat video bahwa ini loh desa penari, ini loh desa penari kayak gitu. Nah sampai detik ini gue juga belum tahu kebenarannya apa, tapi it's okay. It's okay. Kita kasih lihat dulu seperti apa gambarnya. Mungkin kalau misalnya Mas Nunu ngerasa ada yang apa gitu, boleh kasih tahu. Apa yang Mas Nunu rasakan ketika dihadapkan dengan foto-foto yang ada di sini? Dari tadi awal ya, yang masih video tuh, yang jalan itu pun juga udah banyak entitas yang kelihatan gitu. Itu kelihatan? Yang gue sensing. Tadi juga sebelumnya juga ada juga dari sekian foto sih sudah nangkep 3 yang cukup lumayan ya. Cukup lumayan jelas ya. Jadi nambah nih gue nih. Gue baru sensing tuh yang di belakang. Depan ada, belakangnya. Di sini 2. Belakang yang mana? Yang sebelah kanan lo lihat gak? Sebelah kanan. Yang depan, di dekat pohon belakang. Sama yang belakang. Ini nenek yang di depan. Ya. Di foto di belakang juga ada pohon-pohon lagi itu di antara itu tuh di situ. Lokasi nang di toh. Oh iya Mas, sebenarnya kalau lokasinya itu tuh di Kabupaten B ya Mas ya, di ujung timur Tanah Jawa, salah satu kabupaten yang ada di ujung timur Tanah Jawa. Terus lokasinya itu memang tidak jauh dari satu gunung ya yang terkenal dengan Blue Fire-nya atau si api biru. Apakah kalian menemukan sosok itu atau tidak? Ya, waktu kita ke lokasi menemukan Mas itu, dan di sini yang mengagetkan ya, sosok ini adalah sosok penunggu ataupun sosok yang diberikan amanat itu oleh seorang leluhur desa ataupun sesepuh desa yang dikenal itu dengan sebutan Patih ataupun Patih Gringsing gitu. Ini nanti ada satu ceritanya juga. Nah, sosok Patih Gringsing ini ternyata memerintah sepasang siluman ular, yaitu satu Badarawuhi itu yang sosok siluman ular betina, dan ini punya pasangannya Badarui itu sosok siluman ular jantan. Itu jadi satu pasang. Yang satu berwarna hijau kulitnya itu sisiknya itu hijau mengkilat, yang satu hijau agak kuning. Jadi ada 2. Nah, sosok aslinya itu kan kalau kita gambarkan perempuan cantik ya, tetapi di sini tuh sosok sepasang ular full seperti ular piton gitu, tapi tidak ada motif seperti batik ataupun motif seperti sanca kembang atau apa, itu bukan, jadi utuh semuanya. Kita temukan secara landscape, secara urutan, secara cerita dari warga ya, jadi itu hampir sama semua Mas, jadi sinkron, ada satu kesinkronan gitu. Jadi ketika saya membaca tweetnya pertama, kemudian yang kedua menonton filmnya, kemudian kemarin Mas Fadi sama Mas Wisnu membahas ini, dan ketika saya ke sana bersama tim Kisah Tanah Jawa, itu hampir sama, ada semua. Termasuk sosok-sosoknya yang diceritakan, walaupun di sini nanti ditemukan beberapa kisah sejarah dan juga sosok-sosok lain yang menjadi penyerta di situ yang secara keseluruhan tidak dituliskan ataupun tidak disampaikan dalam film tersebut gitu. Bahwa ada sosok hitam dengan mata merah. Ini kalau misalnya di DMS aku sama Mbak sukanya nyebutnya uwo-uwo. Itu nggak sih sosok uwo-uwo?
Iya, benar sekali Mas. Jadi kemarin waktu kita menuju lokasi itu juga ada motor mogok Mas. Jadi hampir sama persis. Ada motor yang mogok gitu, terus ada memang beberapa sosok uwo-uwo ya, ataupun black giant gitu. Jadi sosok tinggi, gede, hitam, serem dengan mata merahnya. Atau kalau di Jawa itu nyebutnya genderuwo namanya itu. Sosok endemik ya, sosok endemik yang ada di hutan. Biasanya sosok ini akan bisa ditemukan itu di pohon besar, semak belukar, batu besar ataupun bangunan kosong. Secara energinya memang cenderung lebih ke netral menurut saya jika kita menemukannya di desa ya. Netral itu dalam artian positif juga tidak, negatif juga tidak. Lantas satu sifat khasnya itu terkadang sosok black giant atau uwo-uwo ini adalah mesum gitu, ataupun agak sensitif ketika melihat perempuan gitu dari bangsa manusia. Next, ada film Incantation yang juga sempat viral sampai dibilang jadi film horor Taiwan yang paling mengerikan sepanjang masa yang tayang di Netflix. Dan gue setuju sih ya sama pernyataan itu karena memang feels-nya tuh emang beda aja gitu sama film horor lainnya. So, singkatnya film ini diangkat dari kisah nyata di Taiwan pada tahun 2005 yang menceritakan usaha seorang ibu untuk melindungi anaknya dari sebuah kutukan. Nah, kutukannya ini berasal dari masa lalu si ibu yang dikutuk akibat melanggar ritual keramat terhadap suatu kepercayaan. Udah pernah coba? Udah pernah nonton? Coba jangan, nonton aja. Ya. Lanjut, kita bahas tempat angker yang paling banyak diomongin sama warga Indonesia selama 2022 kali ya. Oke, kalau misalnya bahas tempat angker, menurut gue ini salah satu tempat paling angker yang pernah kita bahas di Unseen selama 2022. Bandung Medical Center adalah rumah sakit peninggalan Belanda yang ada di Bandung. Dan banyak kisah mistis di dalamnya. Nah, gue udah pernah bahas BMC ini di channel gue. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu apa aja sih yang ngebuat si Bandung Medical Center ini tuh gue nobatkan menjadi tempat terseram. Coba cek dulu link yang ada di bawah sini. Oke. Hujan turun deras, kami pun terjebak di gedung tersebut dan duduk di lobi rumah sakit itu. Hujan tak kunjung mereda sampai langit berubah gelap. Kami bertiga sudah kehabisan kata untuk berbicara. Kondisi rumah sakit begitu gelap dan lembab membuat kami bertiga tidak lagi merasa nyaman menatap di dalam. Untuk membunuh rasa bosan, sesekali Ridwan bersenandung lagu favoritnya. Namun semakin lama suara senandungnya itu cukup keras terdengar di telingaku. Suaranya terdengar karena bergema di ruangan yang kosong. Berisik woi, gue diemin lama-lama lu makin ngelunjak ya, makin keras aja senandungnya. Ucapku sambil memukul tangan Ridwan. Ih, apaan sih lu? Orang dari tadi gue diem aja lagi main PUBG, balas Ridwan. Sambil kembali memeluk lututku, aku melihat ke arah Fahri yang dari tadi tidak berhenti menatapku dengan tatapan kosong. Tatapan Fahri sedikit membuatku takut. Karena sesekali lobi dengan cahaya kilat bercahaya dan kembali gelap. Tiba-tiba Fahri menunjuk sesuatu yang aku tahu itu mengarah kepada diriku. Tapi bukan aku yang ia tunjuk. Seluruh bulu kuduku berdiri dengan cepat. Tapi aku penasaran, apa yang Fahri ingin tunjukkan kepadaku? Aku pun menghadap ke belakang, terlihat seorang pria menggunakan pakaian perawat lengkap dengan wajah hancur berdiri di belakangku. Mulutnya sudah tidak ada, seperti ditarik paksa hingga sobek. Aku langsung menarik tangan Fahri yang tiada berhenti menunjuk sosok itu dan juga Ridwan untuk berlari keluar rumah sakit. Jantungku berdetak sangat kencang. Tak kusangka akhirnya terbukti bahwa rumah sakit itu memang menyeramkan. Bisa kebayang ya bagaimana kondisi di rumah sakit terbengkalai, lu gak bisa keluar dari ruangan itu karena di luar hujan deras dan lu terjebak di lobi rumah sakit tersebut. Yang gedungnya udah lama banget gak digunain, gelap, cuman ada cahaya dari petir atau kilat, dan lu ngelihat sosok
merawat laki-laki tadi dengan mulut yang sobek. Kalau ngomongin tempat angker kayaknya kurang sedep kalau nggak masukin Gunung Arjuna. Nah, di gunung ini tuh banyak tersimpan kisah mistis yang bahkan dipercaya adanya pasar setan yang kerap mengganggu para pendaki dan warga sekitar. Ada yang pernah daki Gunung Arjuna? Nah, by the way, kalau misalnya mau tahu kisah seremnya yang dialami sama pendaki, kalian tolong tonton video gue ya, karena udah sempet gue bahas juga di Ansin. Atau kita kasih cuplikannya sedikit nih. Kisah pertama datang dari pendaki bernama Nadia Nur Fahira yang mendaki Gunung Arjuna bersama 10 temannya. Mereka memilih jalur pendakian via Tretes. Saat melintasi pos pertama, mereka ini masih melakukan perjalanan seperti biasa. Ngobrol santai sambil menikmati sejuknya hutan Gunung Arjuna. Tapi obrolan mereka pun terhenti saat mendengar suara gaduh dari dahan. Seperti bergesekan dengan sesuatu yang bergerak. Saat itu kami pikir hanya hewan. Kami masih abai dan melanjutkan perjalanan katanya. Namun suara gaduh itu kembali terdengar seolah-olah mengikuti kemanapun rombongan Nadia pergi. Awalnya ia cuek, menganggap apa yang ia alami bersama teman-temannya hanyalah kejadian alam. Dahan itu terus goyang saat kami jalan. Sampai-sampai kami kaget dan langsung merunduk. Goyangan dahannya ini tidak seperti diterpa angin. Layaknya dahan yang sengaja digoyangkan, kata Nadia. Malam pun tiba, suasana kian mencekam. Sebuah batu tiba-tiba mendarat tepat di belakang rombongan itu. Dicari-cari tidak tampak ada orang yang melayangkan batu tersebut. Tiba-tiba ketua rombongan kami bertanya ke pendaki perempuan, apa ada yang sedang haid atau tidak? Dari 3 perempuan, termasuk Nadia, tidak ada yang sedang haid. Karena sesuai dengan pantangan yang tadi gue sebutin, bahwa wanita yang haid ini dilarang untuk mendaki Gunung Arjuna. Karena makhluk halus sangat senang mengganggu mereka yang sedang haid. Setelah itu kami kembali berdoa dan melanjutkan perjalanan ke puncak, kata Nadia. Mereka ingin melupakan pengalaman mengerikan tadi sejenak dan membuat api unggun untuk menjadi penghibur saat sudah di puncak. Seusai bikin api unggun, kami istirahat. Setelah masuk tenda, samar-samar kok terdengar suara gamelan ya, katanya. Nadia pun merasa was-was. Namun Nadia tetap mencoba untuk tidur dan memejamkan mata. Saat pagi hari tiba, ternyata Nadia tidak sendirian. Teman-temannya pun mendengarkan alunan gending yang biasa dimainkan saat acara mantenan. Tidak sampai di situ, saat turun, mereka melintasi salah satu mata air dalam trek pendakian. Salah satu temannya punya niat untuk mengambil sedikit air dan membawanya pulang. Dan teriakan keras pun terdengar dari teman Nadia. Ia melihat sesosok makhluk setinggi pohon dan berwarna gelap berdiri di ujung sungai. Seolah-olah mengawasi apa yang dilakukan teman Nadia. Akhirnya karena ketakutan dan tidak berani mengambil air tersebut, mereka pun memutuskan untuk segera turun dan pulang. Oke, yang terakhir kita ngomongin psikopat terkejam selama 2022. Nah, belum lama ini gue sempat bahas kisah psikopat Jeffrey Dahmer. Yang menurut gue ini pantas menyandang gelar psikopat tersadis di tahun ini ya. Ya meskipun si Jeffrey ini melakukan pembunuhannya udah lama, tapi nama dia itu viral lagi karena Netflix angkat kisah dia ke dalam serial. Jadi singkatnya, Jeffrey ini membunuh sebanyak 16 laki-laki dan semua korbannya dimutilasi, terus beberapa bagian tubuhnya kayak kepala, penis, jantung, dan lainnya itu sengaja disimpan buat dijadiin bahan koleksi di rumahnya. Psikopat abis ya. Videonya juga udah pernah gue bahas di Ansin. Linknya udah gue taruh juga. Lengkapnya kalian lihat aja di situ. Tracy
menuntun para petugas itu ke apartemen Jeffrey di mana mereka menemukan berbagai bukti pembunuhan yang membuat Jeffrey Dahmer ini tertangkap. Di dalam apartemen terkutuk milik Jeffrey Dahmer ini, polisi juga menemukan barang bukti atas kekejian yang dilakukan oleh Jeffrey. Pertama, terdapat kepala manusia yang masih utuh di dalam kulkas. Yang kedua, ditemukan sebanyak 2 kantong plastik berisi jantung manusia dan alat kelamin pria dalam freezer. Ketiga, terdapat 5 tengkorak manusia di kamar tidur. Keempat, polisi menemukan tengkorak utuh di laci kamarnya yang sudah direndam pemutih. Kelima, ditemukan kulit kepala yang sudah mengering. Keenam, terdapat tong biru dengan ukuran 215 liter di dalam ruangan berisi 3 tubuh manusia yang sudah direndam air asam. Ketujuh, ditemukan 84 foto-foto korban hasil pembunuhan di dalam laci kamar tidurnya. Dan kedelapan, Jeffrey Dahmer mengaku memakan daging korbannya karena polisi menemukan bekas potongan tubuh manusia di peralatan masaknya. Gue stres sendiri. Beberapa tengkorak yang teridentifikasi yaitu milik Richard Guerrero, lalu ada kelamin dan juga tengkorak milik Anthony Sears. Ada juga tengkorak milik Ricky Biggs dan yang juga itu tuh kayak diwarnain pakai semprotan cat gitu loh. Terus kemudian ditemukan juga tengkorak milik Konerak. Terus Jeffrey juga menyimpan tengkorak tangan serta alat kelamin milik Curtis Stauger. Wah gila sakit ini orang. Akhirnya pada 30 Januari 1992, Jeffrey Dahmer didakwa atas 15 tuduhan pembunuhan dan dijatuhi 15 hukuman dengan masa tahanan seumur hidup. Dan pada bulan Mei di tahun yang sama, ia kembali dijatuhi hukuman ke-16 karena telah mengaku membunuh Stephen Hicks, korban pertamanya. Jeffrey dipenjara di Columbia Correctional Institution di Portage, Wisconsin, Amerika Serikat. Selama berada di penjara, Jeffrey ini menyatakan kalau misalnya dia itu menyesal atas tindakan yang dilakukan dan berharap kematian akan dirinya sendiri. Jeffrey pun sempat diwawancarai saat ia sudah berada di dalam penjara. Dalam wawancara tersebut, Jeffrey sadar kalau apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, tapi ia tidak bisa menghentikan keinginan gilanya tersebut. Jeffrey juga menegaskan kalau ia nggak bisa menyalahkan orang lain karena masalah utamanya adalah dirinya sendiri. Today I don't know what started it. And the person to blame is sitting right across from you. That's the only person. Not parents, not society, not pornography. I mean, those are just excuses. Kisah pembunuhan berantai Jeffrey Dahmer berhenti pada 28 November 1994 setelah ia ditemukan berlumuran darah di kamar mandi penjara. Ia dibunuh dengan sebatang logam berat hingga menghancurkan tengkoraknya oleh sesama narapidana bernama Christopher Scarfer. Next, kalau pembunuh yang satu ini tuh sempat viral beberapa bulan ke belakang. Jadi, Christian Rudolph Tobing adalah ex pendeta muda yang membunuh teman wanitanya dan membuang jasad wanita itu di kolong tol Becakayu, Bekasi. Motifnya sih karena sakit hati. Kasus ini viral karena banyak beredar video Rudolph sedang tersenyum ramah kepada penghuni lain yang berada di lift apartemen dengan membawa troli berisi jasad korban. Gimana rasanya kalau misalnya lu satu lift sama pembunuh dan dia lagi bawa mayatnya untuk dibuang? Itu lift itu gak bau bangke atau darah gitu?
Ya, itu dia guys recap horor yang terjadi di tahun 2022 ini. Sebenarnya sih memang banyak banget ya kejadian horor yang sempat viral sebenarnya di tahun ini. Nah, kira-kira 2023 bakal ada kejadian mistis apa yang bikin heboh ya? Ya mungkin kalau misalnya tadi kita ngomongin film terbooming di tahun 2022, mungkin 2023 film gua itu juga ditonton sampai jutaan orang. Amin. Mau lihat dulu gak sih cuplikannya? Ini dia teasernya. Sar. Oke, kita ngomongin resolusi. Nah, resolusi di tahun 2023 nanti untuk Unseen semoga itu bisa memberikan konten-konten horor. Ya apapun itu ya. Konten-konten yang disukai sama banyak orang biar nambah penonton sama subscribernya. Itu sih gue pengennya. Walaupun suara gue sebenarnya gak enak didengar. Tapi kalau misalnya headset kalian bagus, sama juga gak nolong sebenarnya. Ayo untuk viewers setia Unseen, gue dan tim ngucapin thank you banget. Karena udah selalu support konten-konten abang sampai saat ini. Jangan bosan-bosan nontonin Unseen terus. Dan semoga kita juga semakin baik ke depannya, sehat terus dan dipermudah semua urusannya. Kalau misalnya yang belum punya jodoh, sama. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan kalau misalnya kalian pengen ngucapin doa atau selamat tahun baru dan segala macamnya, boleh tulis di komen, ramein komen abang gak apa-apa. Nanti kalau misalnya gue ada waktu, gue akan balesin satu-satu. Tapi kayaknya sering gue balesin deh. Ya. Oke, thank you semuanya. Happy New Year. Jempol.